Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khalifah dimanapun Anda berada. Kali ini saya ada di Asrama Ikhwan, Pondok Rehabilitasi Jiwa Khalifah di Bekasi, ya, tepatnya di daerah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ya, bersama kami ada Ustadz Umar Al-Qadiri. Beliau adalah salah satu pengurus dan saat ini sebagai Kepala Asrama Ikhwan. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz Umar hari ini? Alhamdulillah. Sudah kira-kira sudah berapa lama di Asrama Ikhwan ini, Ustadz? Silakan bisa diceritakan bagaimana pengalamannya selama di sini. Ya, bismillah. Bergerak di bidang rehabilitasi jiwa khususnya ini kita bergerak di masih sebentar sih, kurang lebih di tahun 2015-an lah sampai sekarang. Ya alhamdulillah banyak menambah pembenaran pengetahuan yang tadinya kita memang belum mengerti tentang apa itu kejiwaan, apa itu psikologi, hanya fokus pada timbun nabawi dan terapi-terapi sekitarnya. Mungkin gitu lah. Alhamdulillah, berarti sudah dari 2015, tepatnya sudah 10 tahun ya Ustadz ya? Kurang lebih, sudah iya. cukup lama. Dan boleh dijelaskan kira-kira program rehabilitasi Khalifah ini penanganannya seperti apa saja? Baik, mungkin globalnya aja. Rumah terapi Khalifah ini kita memadukan, mensinergikan antara timbun nabawiyah, holistik dari medis, sisi medis bersangkutan nanti dari titik diagnosis penyakit dari pasien atau santri ini, terus termasuk dari nanti terapi-terapi yang ada sesuai dengan skill masing-masing terapisnya nanti yang sudah disematkan sebagai staf atau pendamping di asrama putra atau asrama putri, dan pembiasaan dari mengadopsi dari tatanan pondok pesantren tapi ala kami. Ya, baik. Kemudian bagaimana prosedur atau tahapan bagaimana pasien itu bisa direhab atau dirawat di sini? Silakan. Cukup sederhana sebenarnya, tinggal nanti silaturahmi ke kami, khususnya nanti langsung ke kantor, ya. Nanti dikonselingkan apa yang menjadikan keluhan atau problem yang dihadapinya, atau itu psikologi, kejiwaan, atau nanti penyakit lainnya, atau nanti masalah-masalah. Insya Allah kami akan mendampingi sekapasitas kami. Dan nanti jika ada yang lebih jelasnya lagi ya mau nggak mau, kalau dijelaskan di sini kan panjang lebar, mungkin nanti silaturahmi aja ke kantor untuk konseling dulu lah, konsultasi dulu biar lebih gamblangnya seperti itu. Oh, iya. Dan kemudian karena di sini memang merawat pasien gangguan kejiwaan atau istilah umumnya ODGJ ya, Ustaz ya. Iya. Kira-kira tantangan terbesar apa yang pernah dialami dan bagaimana dalam menyelesaikan tantangan tersebut? Nah ini, karena pertanyaannya sangat berbobot ini, mungkin sharing ya, sebatas sharing. Kami juga tidak lepas dengan sharing dengan ahli-ahlinya, beliau S2 SPKJ. Jadi untuk penanganan khususnya untuk orientasi dengan gangguan kejiwaan ini memang nggak butuh di ilmu saja, tapi juga pendekatan setiap person ini berbeda-beda. Intinya ada sebuah seperti pemaksaan, tapi tanda kutip, kita membudayakan si person-person ini untuk bagaimana supayanya mentaati norma-norma, di mana norma-norma ini membudayakan si person-person yang Allah uji dengan orientasi gangguan kejiwaan ini untuk stabil. Dan ini nggak mudah.
Nah, ini butuh kesabaran juga dari pihak keluarga, kerabat yang Allah sedang uji seperti ini, dan kami juga. Jadi nggak instan. Jadi rutin nanti dari portab-portab dari SOP yang ada, lalu dijalankan pelan-pelan. Semoganya dengan ikhtiar upaya itu Allah mudahkan jalannya menuju titik terangnya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian selama merawat atau melayani santri-santri di sini, kira-kira gangguan atau penyakit apa yang umumnya diidap atau dialami oleh santri-santri di sini, bisa dijelaskan? Baik. Memang globalnya atau niat kami mendirikan rumah terapi Khalifah rehabilitasi jiwa Islam ini, sebagaimana judul ya, bergerak di bidang psikologi. Tapi karena dengan adanya banyak-banyak yang kita juga menambah ya ruang gerak kami, ternyata tidak hanya khususnya buat gangguan kejiwaan saja. Kadang ada juga yang butuh penanganan khusus dari non medis, kami pernah. Terus dari kenakalan remaja, alhamdulillah Allah mudahkan, kami pernah. Terus penyakit fisik juga semacam kayak golongan medis masih HNP, terus penyakit-penyakit yang lainnya yang Allah izinkan dengan rahmatnya, dengan wasilah kami Allah izinkan sembuh. Jadi tidak hanya kami menangani di kejiwaan, tapi fokus kami adalah di bidang kejiwaan. Nah, kemudian boleh juga Ustadz ya nanti sharing, berbagi pengalaman sekaligus cerita bagaimana untuk pengalaman ya pasien-pasien yang sudah dirawat, yang kondisinya berat, kemudian bagaimana kondisi sampai pasien itu pulang dan kondisinya membaik. Silakan. Nah, ini macam-macam nih. Yang kondisi dari pasien yang memang macam-macam saya berusaha untuk menyampaikan. Ini biasanya yang sangat kooperatif dan Allah juga mudahkan tentunya. Ya biasanya alhamdulillah dari treatment-treatment yang ada, metode-metode terapi yang ada, ya, sangat kooperatif sekali si pasien-pasien ini atau santri-santri kami, baik putra maupun putri. Biasanya ada yang Allah izinkan kembali ya hadir di tengah-tengah keluarganya, bahkan bisa berkarya di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini prosesnya sangat panjang, butuh observasi yang sangat panjang, dan memang juga ada dukungan dari kerabat, keluarga besarnya, dan juga ada ini yang paling inti, kesadaran dari personil tersebut untuk memaksa dirinya kooperatif terhadap arahan-arahan dari bimbingan-bimbingan dari kami, dari dokter yang menanganinya. Jika itu memang menyangkut psikologi, berarti dengan dokter psikiatrinya dan lain sebagainya. Kalau berdiri dari 2015 berarti sudah 10 tahun, dan kira-kira sudah berapa banyak pasien atau santri yang mondok di sini dan menyelesaikan program rehabilitasinya? Waduh, kalau suruh menghitung saya nggak hafal nih ya. Kira-kira berapa? Kira-kira ya mungkin ya banyak lah, kita nggak bisa menyebutkan nih mau ya, intinya ya banyak lah. Kalau dilihat dari sampai tatanan radius zonanya sih banyak. Kami pernah kedatangan santri juga dari Makassar, pernah dengan kasus kenakalan remaja, dari Surabaya juga pernah. Tapi kalau untuk menghitung kita susah nih. Dari seberang dari Lampung juga pernah. Intinya di sini memang butuh sinergi, kekompakan antara kami dengan keluarga juga, harus koordinasinya juga harus baik, karena di sini juga sangat berperan proaktif, tidak hanya kami juga tapi dengan keluarga juga. Terus juga harus juga kesiapan dari sisi, mohon maaf nih,
ya finansial, karena kami bergerak di bidang ini kan masih ya istilahnya swasta berasa, jadi butuh dukungan juga dari spirit juga, dari itu juga nanti kembalinya juga kepada santri-santri yang ada di sini ya, seperti pondok pesantren lah. Nah, lantas setelah santri pulang, kira-kira ada pesan atau arahan bagaimana keluarga memposisikan santri-santrinya selama di rumah? Kira-kira perannya apa untuk keluarga untuk pemulihan santri-santri selama di rumah? Nah, ini justru jenjang lanjutan ya. Ketika nanti sudah sepakat, ya kan, udah tanda tangan form rawat inap, singkat cerita program selesai, biasanya kami ada semacam kayak ultimatum ke santri itu tersebut, baik putra maupun putri. Ada kisi-kisi yang memang harus dipertahankan, nggak lepas juga dari orang tua yang kita selalu berikan arah-arahnya, seperti ya kontrol itu sebagai recharge, atau kita ganti dengan sebutan nanti rawat jalannya harus diupayakan, jangan sampai teralaikan, karena mereka ini masih dalam pemerhatian. Kami aja masih dasar, berarti butuh, karena observasinya sangat panjang. Semoganya nanti di level up-nya di rumah rawat jalan ini masih terjaga stabilnya, hingga nanti di mana si santri-santri ini teruji stabilnya. Lambat laun nanti terbiasa dengan stabil, beliau akan terbudayakan stabil ini, nanti masyarakat awam menilainya beliau sembuh. Kurang lebihnya seperti itu. Demikian hadirin sahabat Khalifah dimanapun Anda berada, sekilas dari pertemuan kami dengan Ustadz Umar sebagai Kepala Pembina Santri di Yayasan Khalifah. Mudah-mudahan menambah hazanah pengetahuan, informasi tambahan untuk keluarga yang membutuhkan informasi bantuan ketika ada keluarga, anaknya, atau tetangga, sahabat karib, atau tolan yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan, silakan berkonsultasi dengan kami. Insya Allah kami akan berikhtiar dengan cara terbaik untuk membantu kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Semuanya atas izin dari Allah dan kita ikhtiar dengan maksimal. Demikian Ustaz Umar, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita bisa ngobrol lagi ya di lain waktu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.